pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Beras di Merauke mahal, keuntungan penjual nasi bungkus berkurang. Hutan bakau di Bintuni rusak, diduga ulah perusahaan yang membuka lahan industri. Merauke membutuhkan banyak dokter gigi karena minimnya dokter gigi di puskesmas. Naiknya harga beras di Merauke hingga mencapai Rp15.000 per kilogram mendorong sejumlah pemilik warung makan terpaksa menaikkan harga nasi bungkus karena keuntungan yang diperoleh semakin tipis. Namun pemilik warung makan belum berani menaikkan harga terlalu tinggi karena takut pelanggan mereka tidak mau membeli. Mereka hanya menaikkan sekitar 1.000 hingga 2.000 per bungkus. Namun Ujang, salah satu pemilik warung, mengatakan kendati harga sudah dinaikkan, keuntungan yang ia dapat terbilang masih tipis karena harga beras sangat tinggi. Nah sekarang sudah posisi ke yang medium kan 15.000 per kilo. Nah kalau untuk harga nasinya per bungkus ini gimana sekarang ini harganya nih? Biasanya kan harga nasi ikan kan 15, sekarang sudah naik 17. Kalau nasi ayam biasanya kan 17, naik 18. Jadi naiknya kisaran 1.000-2.000 ya? 1.000-2.000. Kenapa sampai begitu bang? Karena macam barang-barang naik, macam beras, goreng, kan semua pada naik. Oh gitu. Tapi untuk takarannya tetap, takaran perbungkusnya tetap ya? Kalau takaran tetap ya? sesuai. Ujang menyatakan setiap hari membutuhkan 15 kg beras. Dengan harga beras yang tinggi saat ini, ia khawatir harga makanan masih bisa naik lagi sehingga semakin memberatkan pembeli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cagar alam hutan bakau di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Hutan bakau terbesar nomor 2 dunia saat ini bisa dikatakan dalam kondisi hancur akibat adanya aktivitas industri oleh salah satu perusahaan yang membuka lahan dengan membabat hutan hingga seluas 5 kali lapangan bola. Salah satu mantan karyawan PT Bintuni Utama mengaku membabat hutan mangrove dengan alat berat. 4 tahun belakangan ini dia bekerja dengan alat. Traktor mini itu dibawa masuk ke hutan mangrove. Jadi dia tebang, ya kita bisa lihat kawasan ini sudah seperti apa lagi mau bilang. Ini memang sudah tidak terakomodir baik dari pihak perusahaan. ITT-nya saja juga tidak, penanamannya juga tidak ada. Kelihatan jelas sekali di lapangan, ini tidak ada penanaman kembali. Tak hanya itu, kewajiban perusahaan untuk menanam kembali bibit mangrove di lokasi penebangan tidak dilakukan, sehingga di area bekas penebangan, bibit mangrove tumbuh secara alami. Kerusakan hutan bakau mendapat tanggapan serius Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Itu ada PT Bintuni Utama Wood Industry yang awalnya memiliki izin sebagaimana keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 213 Menhut 2 Romawi 2007 tanggal 28 Mei 2007 yang diberi konsesi untuk luasan area
izin mereka itu adalah 82.120 hektar. Namun saat ini sudah dicabut berdasarkan SK Menteri nomor 145 Men LHK garis miring Setjen HPL 3 garis miring 2 tahun 2023 pencabutan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama PT Bintuni Utama Murni Wood Industry ya. Sementara manajer perusahaan Bintuni Utama menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan survei lapangan termasuk kebutuhan bibit untuk penanaman kembali pohon mangrove. Mungkin saya nggak bisa terlalu komentar ya, karena itu bukan bagian dari saya. Cuma kalau setahu saya, memang ada regulasi yang mengatur. Untuk penebangan itu tidak tahun ini penebangan, pasca penebangan langsung dilakukan penanaman, tidak seperti begitu. Ini kita ada melakukan survei lapangan ya, survei lapangan termasuk nanti juga untuk kebutuhan bibit yang akan ditanam kembali. Ya, tapi karena masih peralihan, kita kan dari tadinya eksploitasi sekarang ke restorasi ya, untuk melakukan pemeliharaan hutan itu dan untuk peralihan bisnisnya ke karbon. Tokoh adat Wamesa Teluk Bintuni meminta polisi menindak tegas pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Menurut mereka, polisi bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ya, kalau kurang lebih 2019 atau 2018-19 itu udah mulai tahap cap tutup begitu. Nah itu dari beberapa tahun terakhir ini yang ketika ditebang tidak ditanam kembali, begitu. Dia diproses sesuai hukum yang berlaku, begitu. Karena itu yang saya kembali bahwa kalau kami yang bertindak atau rakyat kecil yang bertindak itu susah kalau melawan perusahaan-perusahaan yang besar, begitu. Nah, tetapi kan negara ini negara hukum, jadi maka saya sebagai pemuda bersuara juga ketika dari saudara-saudara bahkan dari kepolisian ketika mendengar mau membantu kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan mari kita sama-sama untuk mengusut itu. Dampak hancurnya hutan bakau di Kabupaten Bintuni menyebabkan pulau-pulau kecil di sekitarnya ikut hancur akibat eksploitasi yang di luar batas. Sementara pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni seolah menutup mata. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Satlantas Polres Mimika saat ini terus melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas. Sosialisasi tidak hanya ke pengendara, sekolah, bahkan hingga ke perusahaan jasa penyewaan mobil di Timika. Sosialisasi ini bertujuan agar sopir mobil rental juga mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara, khususnya membawa surat kendaraan dan memperhatikan kelengkapan kendaraan. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Timika, setiap menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke atas agar selalu menaati peraturan berlalu lintas dan selalu melengkapi diri dengan surat-surat baik itu SIM, STNK dan lain-lain. Dan jangan lupa bagi pengendara roda 2 wajib menggunakan helm, karena helm itu adalah tujuan untuk keselamatan kita sendiri. Nah, untuk di pangkalan taksi ini ya lengkapi surat-surat kepada pengemudi, terutama SIM, karena SIM itu adalah legalitas bagi pengendara untuk menggunakan kendaraan. Hal-hal yang sangat baik. Ini kita artinya kita kepentingan bersama untuk keselamatan kita setiap harinya. Jadi tadi kasat anjurkan untuk lihat-lihat orang yang mau dikasih, begitu. Nanti kalau teman-teman saya akan sampaikan dan ada anjuran dari kasat lantas ini demi untuk kelancaran kita bersama. Sosialisasi ini dilakukan ke pangkalan mobil di Timika, termasuk pangkalan sepeda motor. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Timika saat ini cukup tinggi. Salah satu penyebab adalah kurang disiplinnya pengendara mematuhi peraturan lalu lintas.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke, Papua Selatan dalam waktu dekat ini akan memberlakukan kawasan tertib lalu lintas. Kawasan tertib lalu lintas ini akan diberlakukan di Jalan Brawijaya. Setiap pengendara yang melintas di jalan tersebut harus mematuhi aturan lalu lintas, antara lain menggunakan helm, membawa SIM, dan kelengkapan kendaraan. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gulto mengatakan penerapan kawasan tertib lalu lintas bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan sesuai dengan aturannya kan memang ketika masyarakat melintasi di kawasan tertib lalu lintas itu denda maksimal. Jadi misalnya dia kalau misalnya kan pelanggaran helm itu kena dendanya 250, tetapi kan di Briva nanti ditilang tidak sesuai dengan denda maksimal 101.000 saja. Tetapi ketika dia melintasi ataupun melanggar di kawasan tertib lalu lintas 250 itu harus denda itu harus dibayar. Bayar ya. Iya. Nah, untuk mendukung kegiatan tersebut kira-kira nanti apakah ada penempatan petugas khusus di kawasan jalur tertib lalu lintas Bukasat? Iya, pasti ada petugas khususnya. Mungkin kita awalnya sosialisasi dulu di kawasan tertib lalu lintas itu, kedepannya nanti kita sudah pasang pelang bahwasannya sudah ada skepnya dari Bapak Bupati bahwasannya kawasan ini merupakan kawasan tertib lalu lintas, makanya kita laksanakan sosialisasi. Setelah itu mungkin kita langsung tindak ketika ada pelanggaran di sekitaran jalan. Agar penerapan berjalan efektif, Polres Merauke akan menempatkan sejumlah petugas di kawasan tertib lalu lintas dan pengendara yang tertangkap akan dikenakan denda penuh tanpa toleransi. Tingkat disiplin berlalu lintas di Merauke masih rendah. Hal ini terbukti saat polisi menggelar razia. Banyak pengendara yang ditangkap karena tidak menggunakan helm, sepeda motor tanpa plat nomor, hingga mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menggelar rekonstruksi kasus oknum polisi yang menganiaya pacarnya hingga luka parah. Rekonstruksi dilakukan di halaman kantor Polres Merauke karena lokasi kejadian tidak layak lagi untuk dijadikan tempat rekonstruksi. Tersangka melakukan 23 adegan yang memperlihatkan pertama kali tersangka bertemu, lalu naik pitam dan menganiaya korban. Dalam rekonstruksi ini, korban tidak dihadirkan dan digantikan orang lain. Perencanaannkah, ada unsur perencanaan atau memang seperti apa ini Pak Kasat? Ya seperti rekan-rekan sudah ketahui juga bahwa pasalnya kan itu sudah ada perencanaan dari awal untuk melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban gitu. Nah, kalau untuk korban sendiri, pelaku sendiri ancamannya seperti apa Pak Kasat? Apakah ada sampai dengan pemecatan? Kalau untuk itu, kalau untuk masalah PTDH itu tergantung arahan pimpinan ya, karena itu bukan hubungannya dengan kami. Kalau kami kan bertindak secara pidana. Kalau untuk yang seperti yang Bapak tanyakan itu dia ke hubungan propam. Ya. Nah, kalau untuk pidananya berapa tahun dia? Untuk ancamannya itu di pasal 355 ayat 1 itu 12 tahun. 12 tahunnya. Dari hasil rekonstruksi, polisi memastikan tersangka merencanakan perbuatannya, termasuk membawa benda tajam untuk melukai korban. Tersangka merupakan polisi yang bertugas di Pos Sermayam, Distrik Tanah Miring, Merauke. Ia menganiaya korban bernama Nur Indah yang belakangan mengetahui bahwa tersangka sudah beristri dan punya anak. Ketika korban akan memutuskan hubungan, tersangka naik pitam dan menganiaya korban hingga luka parah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini tenaga kesehatan di Merauke termasuk dokter jumlahnya tersebar merata di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Menurut catatan Dinas Kesehatan, ada 700 tenaga kesehatan yang bertugas di 25 puskesmas di Merauke. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, Merauke hanya kekurangan tenaga dokter gigi. Karena dari 25 puskesmas di Merauke, hanya ada 7 puskesmas yang memiliki dokter gigi. Ini menjadi tantangan bagi Pemkab Merauke untuk mengisi seluruh puskesmas dengan tenaga dokter gigi. Kalau kita untuk tenaga teknis itu yang terasa kurang itu sekarang cuma dokter gigi. Ya, kalau tenaga teknis lain rata-rata sudah hampir terpenuhi semua. Ya. Untuk sekitar berapa? Dokter gigi kita yang baru terisi mungkin dari 25 puskesmas 6 atau 7 puskesmas. Dokter gigi saat ini memang masih sangat dibutuhkan, khususnya bagi puskesmas yang letaknya jauh dari kota.
banyak warga yang mengeluh harus mengobati giginya hingga ke kota yang jaraknya jauh karena tidak ada dokter gigi praktik yang melayani mereka. Kondisi ini sangat menyedihkan karena kesehatan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah SPBU di Merauke sepi pembeli sejak pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite pada 1 September lalu. SPBU di Jalan Ahmad Yani misalnya, jumlah pengendara yang membeli BBM jauh berkurang. Sebelumnya, rata-rata pengendara yang membeli Pertamax dan Dexlite mencapai 1.000 liter per hari. Namun kini terjual hanya sekitar 800 liter. Kira seharinya bisa habis berapa dijual di SPBU sini? Kalau kita Pertamax paling tidak tuh sekitar 800 sampai 1000 liter. Nah, 1000 liter per hari. Per hari. Nah, kalau Dexlite? Dexlite paling satu hari kita bisa dapat sekitar 700 atau kalau lagi rame ya hampir mendekati 900 atau 1 ton ya. Tanggal 1 September lalu, pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.800 per liter naik jadi Rp13.600 per liter. Hal ini menyebabkan banyak pengendara beralih ke BBM jenis Pertalite yang bersubsidi, kendati mereka harus antre panjang di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelompok kriminal bersenjata KKB menembak seorang warga sipil bernama Antonius Padang di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Korban yang sehari-hari adalah pedagang saat itu hendak menutup kios, namun tiba-tiba ditembak dari jarak dekat. Kepolisian Resor Puncak mendalami kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga menggunakan senjata api rakitan. Ia tiba-tiba muncul dari semak-semak lalu menembak korban dan mengenai lutut kanan. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. Jenazah aktivis perempuan Papua Michelle Kurisindoga ditemukan dan langsung dievakuasi ke Jayapura usai disemayamkan sehari sebelumnya di RSUD Jayawijaya. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Usai diotopsi, jenazah Michelle langsung dibawa ke rumah duka di Dok 9, selanjutnya dimakamkan di TPU Buper Waena. Michelle diduga dibunuh karena dituduh sebagai anggota intelijen TNI. Sebelumnya ia ditangkap dan sempat diinterogasi dan akhirnya ditembak karena dicurigai tujuan perjalanannya ke Kenyam, Kabupaten Duga untuk memata-matai KKB. Polresta Manokwari memasukkan 5 orang dalam DPO kasus pemalangan Jalan Trans Papua Maruni, Manokwari, Papua Barat yang terjadi 8 Agustus lalu. 5 orang tersebut bernama Hermus Saiba, Jeffrey Saiba, Bobby Wonggor, Alexi Sayori, dan Melkianus Doan Siba. Polisi meminta ke-5 orang tersebut segera menyerahkan diri atau polisi akan mengambil tindakan tegas. Kedua pria ini nekat menerobos razia yang dilakukan petugas gabungan di kawasan Kudamati. Mereka panik dan tidak menyangka ada puluhan petugas merazia kendaraan. Diduga pengendara itu mabuk. Petugas yang ditempatkan di sejumlah sudut jalan berhasil menghentikan kedua pelaku. Dan terbukti saat digeledah ditemukan 2 botol miras dan senjata tajam jenis parang. Kedua pria ini langsung dibawa ke kantor polisi. Tiga santriwati Pondok Pesantren Salawiyah Safiyah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang diduga dilakukan pemimpin pesantren. Pondok pesantren sepi setelah polisi menetapkan pemimpin pondok pesantren sebagai tersangka. Ketiga korban datang melapor pada Agustus lalu.
Mereka diduga dicabuli pemimpin pesantren selama 5 tahun sejak tahun 2014 hingga 2019. Agar tidak menghilangkan barang bukti, tersangka saat ini ditahan di Mapolsek Sorong. Kepolisian Resor Dogiai, Papua Tengah masih menyelidiki terbakarnya kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kampung Eki Manida, Kabupaten Dogiai. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kelompok mana yang bertindak anarkistis melakukan pembakaran. Sebelumnya, pada 31 Juli, terjadi kebakaran 8 rumah dan 2 bangunan kantor pemerintahan Kabupaten Dogiai di Kampung Kimupigi. Lahan kosong di Jalan Irian Seringgu terbakar. Api berkobar membakar ranting dan semak di lahan kosong seluas 3 hektar. Petugas pemadam kebakaran kerepotan memadamkan api karena area yang terbakar cukup luas. Selain itu, lahan dikelilingi permukiman padat dan gudang. Api bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Mayat pria ditemukan di dalam kamar salah satu rumah di Jalan Natuna, Merauke, Papua Selatan. Setelah mendapat laporan, polisi langsung ke lokasi. Ketika ditemukan, mayat berada di tempat tidur dengan kaki kiri menjulur ke bawah. Korban bernama Baharudin, berusia sekitar 50 tahun. Di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan benda mencurigakan yang diduga bisa memicu kematian korban. Jasad Baharudin selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk diautopsi. Empat orang ditemukan tewas di Dok 9 Kali, Jayapura Utara. Keempat pria ini tewas di lokasi akibat menenggak minuman keras oplosan. Di lokasi kejadian, Satuan Narkoba Polresta Jayapura menemukan alkohol 96% yang diduga dicampur air. Dari lokasi, polisi menyita 1 jeriken berisi 5 liter alkohol dan 2 botol anggur hijau. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.